Halo, selamat datang di channel Nyicip Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Ini adalah video nyicip powerbank yang belinya di flash sale episode ke-8. Dan powerbank yang akan dibahas pada episode ke-8 ini kembali dari brand Movit. Tipenya Movit M38 Pro. Powerbank ini punya spesifikasi kapasitas yang sama dengan powerbank Movit M36 yang sudah saya bahas di episode sebelumnya, yaitu 30.000 mAh. Bedanya powerbank ini sudah mendukung protokol pengisian cepat, Quick Charge 3.0, dan Power Delivery. Nah, bagaimanakah performa powerbank ini? Apakah sesuai dengan spesifikasinya? Dan apakah powerbank ini recommended untuk dibeli? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mengetahui jawabannya. Harga flash sale dari powerbank ini Rp209.000. Sedangkan untuk harga normalnya itu sebesar Rp240.000. Selisihnya itu sekitar 13%. Lalu untuk kelengkapan yang didapatkan di dalam box kemasan itu tentunya ada unit powerbanknya, kemudian kabel charger. Ini kabel chargernya masih micro USB ya. Dan di sini juga disertakan konverter dari micro USB ke Type C. Kemudian untuk dokumennya itu ada panduan pengguna dan kartu garansi. Dan untuk garansinya sendiri, powerbank Movit M38 Pro ini garansinya itu 18 bulan berupa one-on-one replacement atau garansi ganti unit baru, bukan garansi servis. Oke, sekarang kita fokus ke powerbanknya. Secara keseluruhan, desain powerbank Movit M38 Pro ini itu identik ya dengan powerbank Movit M36. Di sisi depan sini ada lampu indikator. Lampu indikatornya berupa indikator digital seperti ini ya. Lalu di sisi kiri ini ada tombol power. Dan di sisi sebaliknya itu di sini ada dua buah port, micro USB dan ada port Type C. Lalu di sini ada keterangan atau informasi spesifikasi dari powerbank Movit M38 Pro ini. Kemudian di sisi belakang ada tulisan Movit. Dan kemudian di sisi atas, nah di sini ada 3 buah port yang jenisnya USB-A. 1 buah port berwarna oranye dan 2 buah berwarna hitam. Untuk spesifikasi teknisnya, powerbank Movit M38 Pro ini adalah versi dari powerbank M36 yang ditambahi protokol pengisian cepat Quick Charge 3.0 dan Power Delivery 20 watt. Kapasitasnya sama 30.000 mAh pada voltase 3,7 volt. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada 5 buah port yang dimiliki oleh powerbank ini yang terdiri dari 1 buah port input, ini yang micro USB, dan 1 buah port Type C yang berfungsi ganda sebagai port input dan port output. Dan di sini ada 3 buah port USB-A yang fungsinya itu sebagai port output. Kemudian untuk waktu self charging berdasarkan informasi yang ada di panduan pengguna, powerbank ini bisa terisi dari 0% sampai 100% dalam waktu 11 sampai 12 jam. Dan untuk siklus pemakaiannya itu bisa lebih dari 500 kali. Nah, apakah performa dari powerbank Movit M38 Pro ini itu bisa sesuai dengan spesifikasi yang barusan saya sajikan? Oke, di bagian hasil nyicip ini saya akan menyajikan data performa powerbank ini saat digunakan. Baik itu saat digunakan untuk menjadi sumber daya bagi perangkat lain maupun saat mengisi dayanya sendiri atau self charging. Saya akan mulai dari self charging terlebih dahulu. Powerbank Movit M38 Pro ini itu memerlukan waktu 7 jam 45 menit untuk terisi penuh dari 0% sampai 100%.
Ini adalah waktu yang dicapai saat self-chargingnya itu menggunakan port Type-C ini dengan input stabil di 18 watt dan protokol pengisian cepatnya itu aktif pada self-charging ini. Lalu saat protokol pengisian cepat tidak aktif, waktu yang dibutuhkan untuk self-charging itu adalah 11 jam 1 menit. Self-charging yang ini itu menggunakan port input yang micro USB. Port input ini berdasarkan keterangan di spesifikasi itu mendukung protokol pengisian cepat juga. Tapi pas saya melakukan self-charging menggunakan port input ini, protokol pengisian cepatnya tidak aktif. Kemungkinan sih karena kabel charger yang saya gunakan yang menjadi penyebabnya. Kabel charger tersebut tidak mendukung protokol pengisian cepat. Input yang bisa dicapai oleh port input micro USB ini itu ada di kisaran 10,6 watt. Dengan voltase 5,3 volt dan arus 2 ampere. Selain data input power bank, dari self-charging, informasi daya dan kapasitas yang mengalir ke power bank juga bisa diketahui. Kita bisa menggunakan data ini untuk menentukan apakah daya tampung power bank ini sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Dari data yang terekam di USB tester, dalam satu kali self-charging dari 0 sampai 100%, besarnya daya yang mengalir dari sumber daya ke power bank ini itu sebesar 119.220 mWh. Atau jika dalam sajian data kapasitas, itu sebesar 13.195 mAh. Ini adalah data self-charging saat menggunakan port input yang Type-C, di mana voltase inputnya itu 9 volt. Jika kita mengkonversikan voltasenya ke voltase yang tertera di spesifikasi, yaitu 3,7 volt, maka kapasitas power bank yang mengalir ke power bank ini itu dikonversikan menjadi 32.221 mAh. Ini kapasitas yang mengalir ke power bank saat self-charging selesai, terisi penuh 100%. Kemudian saat self-charging itu menggunakan port input yang micro USB ini, termonitor di USB tester, total daya yang mengalir dari sumber daya ke power bank ini itu sebesar 106.960 mWh. Atau jika dinyatakan dalam angka kapasitas, termonitor sebesar 19.934 mAh pada voltase 5,4 volt. Dan jika dikonversikan ke voltase 3,7 volt, angka total kapasitas dari power bank ini adalah sebesar 28.908 mAh. Jadi untuk performa self-charging, baik input, waktu self-charging maupun kapasitasnya itu sesuai ya dengan spesifikasinya. Lalu bagaimana performa power bank ini saat digunakan untuk mengisi daya perangkat lain? Data performa power bank saat menjadi sumber daya bagi perangkat lain itu saya ambil dari data pengurasan isi daya power bank dan data pengisian daya perangkat lain menggunakan power bank ini. Untuk pengurasan isi daya power bank, seperti biasa saya menggunakan USB electronic load. Alat ini diset di 5 volt 2 ampere. Untuk menguras isi daya power bank dari kondisi masih penuh 100% sampai dayanya habis, waktu yang dibutuhkan itu 8 jam 26 menit. Dan daya yang mengalir dari power bank keluar itu termonitor sebesar 86.968 mWh. Atau dalam data kapasitas termonitor sebesar 16.968 mAh pada voltase 5 volt. Selanjutnya, saya menggunakan data pengisian daya power bank ke perangkat lain untuk mengetahui performa power bank ini saat digunakan untuk penggunaan yang sebenarnya, yaitu saat digunakan untuk mengisi daya perangkat HP. Untuk keperluan ini, saya menggunakan HP Sony Xperia 5 Mark II untuk menjadi perangkat yang diisi dayanya. Untuk pengambilan data, power bank ini mulai digunakan saat isinya itu masih penuh. Kemudian port outputnya itu menggunakan yang Type-C. Hasilnya, power bank ini bisa digunakan untuk mengisi daya baterai HP Sony Xperia 5 Mark II itu sebanyak 7 kali, di mana masing-masing sesi itu pengisian daya dimulai dari persentase baterai HP 15% dan terisi penuh sampai 100%. Bahkan setelah 7 kali tersebut,
powerbank ini masih memiliki sedikit sisa daya, jadi belum sepenuhnya habis. Kemudian untuk waktu pengisian daya atau kecepatan pengisian dayanya, HP Sony Xperia 5 Mark II ini bisa terisi penuh dari 15% sampai 100% dalam waktu 1 jam 17 menit. Ini menggunakan port output yang Type-C, dan outputnya itu bisa mencapai angka 15 watt. Ini berarti protokol pengisian cepatnya aktif ya. Saya juga sudah mengetes output dari port output USB-A-nya, baik yang berwarna oranye maupun yang berwarna hitam. Untuk output port warna oranye, saat digunakan untuk mengisi daya HP Sony Xperia 5 Mark II, outputnya tidak tembus sampai 10 watt. Tapi saat saya gunakan untuk mengisi daya powerbank lain, output powerbank ini bisa mencapai 18 watt. Berarti output yang oranye ini juga berfungsi ya, protokol pengisian cepatnya bisa aktif. Kemudian untuk daya yang bisa dialirkan dari powerbank ke perangkat yang diisi dayanya, total dayanya itu termonitor di USB tester sebesar 90.450 mWh. Atau dalam data kapasitas, total kapasitas dari powerbank ini termonitor sebesar 13.875 mAh dengan voltase rata-rata 5,7 volt. Ada beberapa data kapasitas powerbank yang sudah saya bahas tadi, yaitu kapasitas powerbank yang sesuai dengan spesifikasi atau tercantum di spesifikasi, kemudian kapasitas powerbank berdasarkan data self-charging, lalu berdasarkan data pengurusan isi daya, dan terakhir berdasarkan data pengisian daya ke perangkat lain. Lalu dari keempat data tersebut, data yang manakah yang bisa kita jadikan acuan untuk mengetahui kapasitas real dari powerbank Movit M38 Pro ini? Nah, yang dijadikan patokan untuk menentukan berapa kapasitas real powerbank ini adalah kapasitas outnya, yaitu kapasitas powerbank yang dialirkan keluar saat powerbank ini digunakan. Artinya ada dua data yang bisa kita gunakan, yaitu data pengurusan isi daya dan data pengisian daya dari powerbank ke perangkat lain. Istilah teknis untuk kapasitas out ini adalah rated capacity. Rated capacity powerbank itu distandarisasi pada voltase 5 volt. Jadi untuk kapasitas out yang tadi sudah saya bahas, kali ini akan saya sajikan dalam konversi ke voltase 5 volt. Bisa kita lihat, tabel ini menyajikan data kapasitas powerbank yang telah dikonversikan ke kapasitas dengan voltase 5 volt. Kapasitas powerbank yang bisa dipakai saat pengurasan isi daya itu adalah sebesar 17.235 mAh pada voltase 5 volt atau 77,64% dari kapasitas spesifikasi. Dan kapasitas powerbank yang bisa dipakai untuk mengisi daya perangkat lain itu sebesar 18.090 mAh atau 81,49% dari kapasitas spesifikasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Apakah powerbank ini performanya sesuai dengan spesifikasi? Dari pembahasan yang barusan sudah saya sampaikan, jawabannya adalah iya. Dari input, output, waktu pengisian daya, dan juga kapasitasnya, powerbank Movit M38 Pro ini performanya kurang lebih sesuai dengan spesifikasinya. Lalu apakah powerbank ini recommended? Untuk menjawab ini ada beberapa poin yang bisa dijadikan pertimbangan. Pertama, apakah kapasitas powerbank ini menjadi kebutuhan bagi kita atau tidak? Jika iya, berarti kita juga harus menerima faktor dimensi dan berat dari powerbank ini. Di mana kita tahu powerbank ini memiliki dimensi yang besar seperti ini dan bobotnya itu juga berat. Karena memang kapasitasnya itu besar, 30.000 mAh. Yang kedua, protokol pengisian cepat. Apakah selain kapasitas yang besar, kita juga mengharuskan powerbank yang kita butuhkan itu ada fitur protokol pengisian cepatnya? Jika iya, maka kita harus menyiapkan budget yang lebih banyak.
untuk mendapatkan powerbank ini. Meski di harga yang lebih murah ada powerbank yang sama, kapasitasnya 30.000 mAh, tapi powerbank tersebut tidak mendukung protokol pengisian cepat yang dimiliki oleh powerbank ini. Selain itu, kita juga harus menyediakan kabel sendiri supaya bisa menikmati fitur pengisian cepatnya. Ini karena kabel bawaan dari powerbank ini setelah saya coba itu tidak bisa mengaktifkan fitur protokol cepat yang dimiliki oleh powerbank ini. Dari 2 poin tersebut, powerbank ini recommended. Jika kita mengharuskan 2 poin yang barusan saya sebutkan itu harus ada. Dan jika poin yang pertama itu kita jawab ya, dan yang poin kedua itu tidak, kita masih bisa melirik kembaran dari powerbank ini, yaitu Movit M36. Kapasitasnya besar, tetapi tidak mendukung protokol pengisian cepat, dan harganya itu lebih murah daripada powerbank ini. Oke, untuk pembahasan powerbank Movit M38 Pro rasanya sudah cukup ya. Jika ada tambahan informasi atau pertanyaan atau koreksi maupun apresiasi, silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan jika ada rekomendasi powerbank yang ingin dibahas di channel ini, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Semoga saja saya bisa nyicip powerbank tersebut untuk dibahas di channel ini. Oke, sekian saja ya. Nyicip gadget undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya.